kecintaan kita kepada Rasulullah harus diiringi dengan kualitas pelaksanaan kewajiban yang akan meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minannas. Peringatan Maulid Nabi juga adalah wadah untuk mengenang, meneladani, serta menumbuhkan rasa kecintaan yang lebih kepada sosok Nabi yang mulia. Jadikan masjid sebagai poros atau pusat peradaban umat Islam, khususnya di lingkungan Perum Citra Suwarna Grande. Apapun harokah dakwahmu, jadikan Islam sebagai persatuan. Terlepas dari perbedaan yang ada, maka kami sederhanakan. Ini semua hanya satu di antara sekian banyak cara untuk kami meluapkan kecintaan kami kepada manusia yang paling mulia. Semoga kita semua termasuk kepada golongan umatnya yang tidak saja mengakui beliau sebagai nabinya, tetapi juga diakui beliau sebagai umatnya. Terlebih, kegiatan ini juga sebagai bentuk edukasi dini anak-anak kita, mengajarkan tentang siapa nabinya. Yang kami berharap kegiatan ini juga merepresentasikan tanggung jawab kami kepada masjid dan terciptanya peradaban yang islami di lingkungan tercinta. Sudah saatnya kita rapatkan barisan, mari sederhanakan perbedaan. Jangan sampai kita termasuk umat yang disabdakan baginda Rasul 14 abad silam, yaitu banyak tapi bagai buih di lautan. Semoga kegiatan ini tetap dapat direalisasikan untuk menjadi tolak ukur dan atau barometer tentang tanggung jawab kita bersama untuk menghidupkan masjid kita tercinta. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiq
آمين. Al-Muhajirin. Begitulah kami menyebutnya. Masjid yang kehadirannya sangat kami nantikan. Masjid yang kehadirannya sangat kami dambakan. Masjid yang kami bangun dengan penuh kesadaran. Sabtu 8 Agustus 2018, kami memulai cita-cita yang mulia. Bersama-sama kami bahu-membahu memulai tanpa melihat latar belakang harokah. Sampai pada akhirnya kami tertunjuk sebagai orang-orang yang diharapkan mampu merawat dan memakmurkan rumah Allah. Kami yang menjadi pengurus Masjid Al-Muhajirin adalah orang-orang yang sejatinya sedang berhijrah. Bukan orang-orang yang terlahir soleh, bukan pula orang-orang dari lulusan pondok pesantren. Ilmu agama kami pun masih sungguh minimalis. Tidak diinstal dari sejak kecil. Ya, mungkin lebih tepatnya dikenal dengan istilahnya Islam KTP saja. Begitu kami hijrah dan mencoba mengenal Islam lebih dalam perjalanannya kami menemukan sebuah kebingungan. Islam yang benar itu Islam yang seperti apa sih? Kok ketemu Ustadz A dan B, komunitas A dan B, kajian A dan B. Masing-masing mengklaim adalah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Kelompok A mendoakan kelompok B agar mendapat hidayah, seolah-olah di luar kelompoknya sedang dalam kesesatan. Begitupun sebaliknya, yang di sini surga, yang di sana neraka. Yang di sini sunnah, yang di sana ahlul bid'ah. Yang di sini cinta NKRI, yang di sana dikenal dengan istilah radikal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitulah yang terjadi. Jadi, mana yang harus diikuti? Alhamdulillah, dalam kebingungan ini, kami tercerahkan oleh guru-guru, asatidz dan kiai yang bermazhab ukhuwah. Lalu kami sadar bahwa ternyata banyak sekali harokah dakwah dalam Islam yang bermacam-macam. Yang semuanya sebenarnya masih dalam bingkai ahlul sunnah wal jamaah. Perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan furu' atau cabang saja. Bukan perbedaan pokok yang disepakati oleh para ulama. Semua punya dalil masing-masing, dan memang para ulama sepakat untuk berbeda. Perbedaan itu meliputi dalam 3 perkara, yaitu penafsiran dalil akidah, fikih, dan tasawuf. Yang jadi masalah adalah masing-masing merasa paling benar, padahal sejatinya belum tentu. Masing-masing pasti ada plus dan minusnya. Ternyata yang lebih penting dalam menyikapi perbedaan itu
adalah kita harus menyederhanakan perbedaan. Semestinya kita lebih banyak mencari kesamaan yang memang lebih banyak dibandingkan perbedaannya. Toh Tuhannya sama, nabinya pun sama, kitabnya sama, dan kiblatnya pun juga sama. Yang paling penting adalah bukan dari aliran sesat. Kita adalah makhluk Allah. Kita semua punya iman yang sama. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah saudara dalam bingkai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Apapun harapan dakwahmu, jadikan Islam sebagai persatuan. Apapun harokah 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 dakwahmu, jadikan Islam sebagai persatuan. Harapan saya ke depannya untuk Masjid Al-Muhajirin selalu ramai Pak jemaahnya dan baik di dalam mengerjakan salat 5 waktu maupun di saat dalam kegiatan pengajian Pak. Walaupun masjid itu bagus, tapi kalau tidak makmur sepi, itulah ya berjalan fungsinya ya Pak ya. Sesuai dengan fungsinya, ayo kita jalan rame-rame. Saya menghimbau juga kepada masyarakat di sekitar Masjid Al-Muhajirin, ayo kita sama-sama memakmurkan masjid. Kalau yang saya melihat masih dari jauh nih ya, sarannya mungkin lebih ditingkatkan lagi kebersamaannya, terus lebih diajak lagi masyarakatnya.